of down Ya. tapi Siapa? Doang kok. ke dalam lane of down ya. Kembali lagi melihat pertandingan antara Onyx dan juga Alter Ego. Alright, kalau gitu kita langsung menuju ke arah lane of down sebentar lagi. Biar semangat, sekali lagi minta tepuk tangannya dong. Woo. Luar biasa. Nah gitu dong, tapi tiba-tiba Rasi udah kehilangan HP yang cukup banyak ya sebagai salah satu pengganggu di early game-nya. Dia udah memberikan pressure yang cukup banyak tapi ternyata Little Wonder bisa diamankan oleh tim Onyx kali ini. Betul. Tapi melihat adanya early poking damage di arah mid lane, nampaknya Udil harus berpikir 2 kali ya. Dan bahkan kalau dilihat dari permainan Onyx, kalau mereka udah pakai Keyboy di arah cowoknya ini akan agresif. Ini akan agresif dan aku agak cukup sedikit wondering apa? Bertanya-tanya. Iya. Wondering. Asik. Nino tidak purify, malah Udil yang purify kali ini. Menurut aku Udil punya power dari real world manipulation untuk cancel sesuatu itu. Betul. Sedangkan Nino yang nggak punya itu. Kalau menurut aku. Tapi ya balik lagi ini adalah keputusan dari para professional playernya yang mungkin Nino pede kalau dia bisa menjaga positioningnya dan mungkin tidak terdeteksi oleh para pasukan dari Onyx. Ya pasti udah ada perkiraan juga yang dilakukan oleh Alter Ego Esports. Siapakah yang harus berada di bagian depan untuk membawa Purify tersebut. Tapi nanti kita bakal lihat juga seperti apa serangan-serangan yang bakal diberikan oleh tim Onyx juga kali ini. Karena dari seorang Boots juga sudah mulai memberikan damage yang cukup besar. Karena Serangpai di backup dengan adanya seorang Sans yang langsung memberikan final flash. Di arah top lane. Pai masih bisa membalikkan keadaan, hampir ter-outplay kali ini. Para pasukan dari Alter Ego, mereka mencoba untuk mendapatkan satu buah turtle dan tercancel. Power dari seorang Akai ini dia, heavy spin tapi putus. Menuju ke arah backline, mencoba untuk melakukan satu buah following out. Tapi Keyboy gak mau terlalu terburu-buru karena dia tahu ketika dia tendang Pai, keadaan bisa berbalik. Keadaan bisa di tangan dari seorang Serpai dan pause kembali terjadi. Oke, kita balik lagi menuju ke arah game ya sekarang. Dan bahkan kali ini kita lihat di mana Alter Ego mencoba untuk mempertahankan purple buff yang udah ada Sans di sana nampaknya. Waduh, permisi lewat ya silakan. Udah ada pergerakan dari seorang Sans kali ini menuju ke area bottom lane ya. Dan juga Rasi nih potensial yang cukup besar sebenarnya untuk ngincar ke area backline nantinya. Begitu juga untuk seorang Keyboy yang udah mulai memberikan gangguan ke arah Sally Boy. Gangguan yang dilakukan ke arah Sally Boy ini masih belum berimpact menurut aku. Kalau mau memberikan gangguan jangan ke Sally Boy. Beri gangguannya ke arah Nino. Nino ini akan ketar-ketir karena dia tidak memiliki Purify Game. Kita bakal lihat di arah belakang. 12 Dragon telah keluar bersama dengan Reward Manipulation. Instant pick up. Tidak bisa di-cancel karena dia menggunakan Matilda. Dia bisa mengcover tapi dia tidak bisa melakukan cancel terhadap setup yang dimiliki dari pasukan dari Onyx. Ya, satu elimination yang cukup on point dari tim Onyx kali ini. Dan dengan gadanya Matilda dari seorang Rasi pastinya Nino juga mau gak mau harus menjaga jaraknya. Dan ini dia prediction dari para talent Alter Ego dengan 3 voting dan juga Onyx dengan 3 voting. 3-3 kali ini. Onyx mendapatkan 3 suara dan Alter Ego mendapatkan 3 suara. Para pasukan dari Caster kali ini cukup adil merata ya. Lumayan adil. Kalau itu udah adil banget, Casternya cuma 6 ya, Iya maaf ya, karena ini baru game 1, kan belum lihat. Game 2, game 3 kan kita belum lihat ya. Ini ngomongin game 1. Oke maaf Bang Oji, sambil melihat juga dari Serangpai bersama Boots ini bakal jadi fight yang cukup intens. Tapi dengan adanya turtle di area top lane, harusnya mereka udah mulai mencoba untuk mencari space-nya. Dan Sans. Oh, real world manipulation dipaksa dan bahkan Serpai! What? Gimana caranya bisa dia yang mendapatkan turtle kali ini? Mendapatkan satu point kill. Butas hilang begitu saja. Instant pick off yang didapatkan oleh pasukan dari Alter Ego. Nino ter-take down. Tapi ditukarkan dengan adanya satu buah hadiah Cindra Mata dengan Turtle. Dan juga satu buah point kill terhadap Butas. Emblemnya Nevin silahkan. Ya, dari seorang Sans kali ini bakal memaksimalkan itemizations-nya dengan Mr. Shop. Meanwhile untuk Udil dia bakal coba untuk maksimalin di arah damage-nya. Dan ya ini memang yang harus dilakukan dengan ngebawa seorang Eve. Slow effect pasti ada, tapi damage-nya yang harus diperhatikan. Dan Sans, dia punya potensial yang sangat amat besar ya untuk mengambil ultimate ke arah real world manipulation-nya juga yang harus diperhatikan nantinya. Oke, sedangkan di arah bottom lane lagi-lagi Keyboy akan terus menghantui Nino. Nino tidak akan tenang dari laning-nya. Nino sudah bisa dipastikan dalam game ini hati Daktik Duxer.
benar-benar tidak bisa diprediksi. Apalagi Keyboy, banyak banget freestyle yang sering dia lakukan. Dan itu yang harus diperhatikan. Gimana caranya Rasi dengan sigap melakukan cover terhadap seorang Nino. Dan sedangkan di sisi sebaliknya, melihat adanya Arlott di area mid untuk coba melakukan clear sebelum mereka melakukan team fight. Kairi, Retribution, dia ingin segera melakukan rotasi ke arah bottom lane. Informasi telah diberikan. Sally Boy dan Miracle Boy mencoba untuk menangkap seorang Kairi. Dapatin seorang Sally Boy. Mencoba di cover begitu saja tapi nampaknya gagal. Sally Boy terperangkap. The Wild Dragon memberikan seorang Nino. Lagi objektifnya tapi cewek masih memberikan spray down. Lihat suntikan peniti sedikit demi sedikit menumpahkan pasukan Alter Ego. Keyboy kali ini walaupun dapatin Nino, following up-nya tidak ada. Tapi mereka menukarkan dengan Udil dan Sally Boy. Alter Ego harus diakui, tanpa adanya Sally Boy, tanpa adanya Pai, mereka nggak punya counter setup. Dan pergerakannya bagus banget juga sih dari Onyx ya. Terlihat tadi di area mid lane-nya Kairi mencoba untuk nge-clear secepat mungkin supaya tim fight team mereka menang dari segi kuantitas. Dan terlihat juga bagaimana go away dari seorang cewek dibuka di waktu yang pas, membuat juga damage-nya bisa menyebar maksimal ke arah seorang Udil. Dan Turtle ini harusnya bakal menjadi free untuk tim Onyx tanpa adanya gangguan sama sekali. Alter Ego Esports sudah mulai harus berhati-hati. Perbedaan 3.000 gold sudah terlihat di menit yang ke-6. No perfect turtle for this game. Nampaknya walaupun dengan ada 3.000 gold, tapi Keyboy bisa dapetin gold pump di sana langsung tas. Ini aku melihat ada Chow, stiker Alter Ego, tas. Where is Leo Murphy? Mungkin kita kangen sama dia ya. Dan kalau kita bahas terlebih dahulu ya untuk itemization-nya, Hunter Strike di tangan dari seorang Boots. Begitu juga Radiant yang ternyata menjadi prioritas untuk seorang Kairi kali ini. Menghindari damage magic terutama yang nantinya akan diberikan oleh Udil. Ya mungkin bisa kita lihat pressure yang dilakukan oleh Keyboy. Dan mungkin ini adalah cerminan ketika dulu Alter Ego di season 6 ya. Dengan adanya Leo Murphy, pressure-nya seperti ini kurang lebih. Mengganggu, membuka vision, mapnya luas. Dan bahkan kita lihat dari Alter Ego mereka akan mencoba melakukan cover di arah mid lane. Karena pasukan dari Onyx, tim Onyx pengen satu turret yang cukup mahal di tengah. Dia pengen turret yang ada di arah mid lane. Untuk bisa bebas invasi jungle Sally Boy ke kiri atau ke kanan. Nah ya, apalagi dari sisi top lane dan juga bottom lane-nya mereka udah berhasil luntukan untuk outernya. Jadi ini bakal menjadi pusat perhatian dari tim Onyx begitu juga untuk Alter Ego Esports. Dimana mereka harus bisa memberikan full defensive, full protection. Pai gagal untuk melakukan inisiasi, Pai bakal coba di take down. Mega kill terdapat oleh Sans. Kairi gak bisa mendapatkan siapapun dari wall manipulation. Tapi lihat Wild Dragon, Nino! Langsung coba flicker ke arah belakang, masih bisa selamat. Tapi lihat ceweknya bebas. Berhasil mendapatkan satu point kill. Rasi gak bisa menyelamatkan lagi. Cukup satu orang, tapi Sans! Lionel Sans! Masuk time dan menumpahkan Odell. Double kill didapatkan oleh para pasukan dari Onyx dan Sans. Rico lagi di depan sana. Wow, 4 pemain berhasil dipulangkan oleh tim Onyx dan mereka mendapatkan hadiah yang memang dari tadi udah mereka nanti-nantikan yaitu outer turret di area mid lane. Memperluas lagi dari kekuasaan tim Onyx terutama untuk purple buff-nya. Bisa langsung diamankan oleh seorang Sans kali ini. Dan itu yang aku bilang sama Nevin, kalau misalnya Nino kenapa dia nggak pakai Purify, malah Udil pakai Purify. Menurut aku Nino butuh banget Purify di sini. Nah ya, apalagi dia sebagai seorang damage dealer terbesar ya bisa dibilang dari Alter Ego Esports. Tapi ini dia Lord yang berhasil diamankan tanpa adanya perlawanan lagi dari tim Onyx. 6.000 sekarang perbedaan. Dari segi ekonominya semakin jauh dan ini akan semakin berbahaya untuk Alter Ego. Yes, bahkan di bottom lane. Nino masih mau lebih. Ini dia Nino. Dive in ke belakang. Sans segera zoom out. Sans bakal coba di take down. Shutdown didapatkan. Tapi Nino terperangkap. Nino gak bisa diselamatkan lagi pertukaran Nino dan juga Sans. Shutdown yang sangat mahal didapatkan oleh seorang Nino. 12 Dragon. Fokus ke Sally Boy dan Miracle Boy. Masih bisa diselamatkan oleh seorang Rasi. Rasi save the day for this time. Nevin. Iya, dan resource yang cukup banyak juga harus dikeluarkan oleh Onyx tadi ya. Kita ngelihat adanya Go Away dan juga The Way of the Dragon membuat mereka harus lebih sabar lagi. Nggak boleh terlalu terburu-buru nampaknya karena Lord juga udah hadir di area bottom lane. Jadi mereka bisa lebih menurunkan tempo nampaknya. Meanwhile untuk Alter Ego Esports mau nggak mau mereka harus coba untuk cari cara lain dalam memenangkan game kali ini. Alright, bahkan di sisi sebaliknya Lord bergerak di bottom lane. Lord tidak ada pengawalan dari para pasukan Onyx. Tim Onyx mereka malah fokus menuju ke arah top lane. Fokus ke arah seorang Arlott. Pai ternyata berhasil membuat Keyboy ter-take down. Keyboy terlalu dalam.
terlalu dalam dan terlalu sakit nampaknya damage yang diberikan oleh pasukan dari Alter Ego hingga Keyboy harus hilang di tengah sana. Ya, sayang sekali ya dengan hilangnya seorang Keyboy pastinya ini akan menyebabkan hilangnya satu initiator. Jadi Onyx juga nggak bisa berbuat terlalu banyak dalam beberapa saat ke depan dan ngasih space juga sebenarnya untuk Alter Ego Esports. Mereka sedikit bisa keluar dari tempat persembunyiannya menuju ke area Orange Buff untuk seorang Celiboy yang dimana kali ini udah ada Guardian Helmet dan juga Blade Armor terutama yang digunakan atau diamankan menghindari lagi damage yang pastinya akan langsung masuk dari seorang cewek yang kita tahu sendiri Melissa di area mid game ini bahaya besar untuk Alter Ego Esports. Alright, dan mungkin dari itemnya sekarang Nino udah mulai menuju ke arah Demon Hunter Sword terlebih dahulu. Karena dia mungkin tidak langsung head to head dengan cewek. Jadi mungkin dia bisa merontokkan frontliner dari pasukan Onyx. Mungkin Butas, Keyboy, tapi Retribution mencoba dipaksa begitu saja. Celiboy tidak berhasil ditangkap. Pai juga masih bisa menyelamatkan dirinya dengan flicker. Tapi Kairi terlalu banyak swords yang telah keluar. Lordnya hanya giveaway. Sampai minus gold yang didapatkan oleh pasukan dari Onyx. Wow. Dengan minus 1-2-1. Wow, ini cukup disayangkan juga ya sebenarnya nggak bisa dimaksimalkan dengan begitu baik. Terutama tadi dengan hilangnya seorang Keyboy. Cuman tadi kita ngelihat juga adanya inisiasi yang dibuka oleh seorang Pai dari sisi semak-semak. Mencoba untuk memberikan surprise tapi ternyata masih ada backupan yang baik dari para pemain Onyx lainnya. Membuat dia yang malahan harus mengorbankan satu flicker. Alright, mencoba untuk melakukan pendorongan di arah mid lane pasukan Onyx. Mereka owning dari 5.000 gold dan player gold. Dipegang cewek, Sans dan Boots. 3 player dari tim Onyx mereka memegang gold tertinggi. Dan sekarang Nino satu-satunya yang bisa diharapkan oleh pasukan Alter Ego. Nino punya gold paling banyak, Nino punya deal damage. Tapi dengan adanya Nino mencoba untuk melakukan split push di arah top lane. Kali ini tandanya Alter Ego nggak punya power untuk berebut objektif. Harus direlakan. Bahkan sampai Kairi, dia tahu nggak berani Alter Ego kontes, nggak usah pakai retribution. Dia bisa invite jungle-nya, pakai di arah purple buff. Banyak banget yang bisa dilakukan. Bahkan kalau tidak ada kontes di arah purple buff, Kairi akan tahan retribution untuk team fight. Kairi akan coba ngikat kaki satu orang nanti, baru dia loncat ke dalam. Betul, terlalu beresiko sih emang untuk Alter Ego Esports melakukan perebutan ke arah objektif. Nggak cuma ke arah lore tadi ya, tapi purple buff juga nampaknya harus direlakan. Tapi nggak boleh terlalu lama juga ketika Onyx udah bisa mengumpulkan gold yang terlalu banyak. Ini bakal jadi bahaya juga nantinya, snowballing juga nantinya dari tim Onyx. Untuk berharap mencoba menyentuh cewek, ini agak cukup sulit melihat frontline seperti ini. Ini Nino butuh kerja keras. Celiboy emang udah pasti akan menjadi tembok. Membuat Nino harus bebas bisa melakukan free hitnya. Tapi sebentar lagi kita bakal melihat ada Lord menuju ke arah top lane. Pasukan Alter Ego mereka masih menahan, real world manipulation block dibuka. Tandanya mereka tahu Lord ini bisa mereka selesaikan. Mereka tahan semua sword skill yang mereka miliki untuk wave yang selanjutnya. Lord selesai. Di tengah harusnya ada reward manipulation. Karena kalau tidak, Udil akan kehilangan turret. Tapi saat memaksa mendapatkan 2 reward manipulation for covernya. Tapi lihat 12 Dragons-nya menuju ke arah Nino. 2 player pasukan Alter Ego kali ini harus hilang. Ini Pacara. Best terbuka dengan sangat bebas. Tidak ada lagi high ground defensive. Ceweknya gak bisa tersentuh. Untouchable dan this is it. Onyx harus mengakui kali ini Alter Ego bisa mereka lumat. Dan game pertama diamankan Onyx dengan sangat cepat. 14 menit. Yes. Wow. Congratulations. Not modify